뭐 여기 있네. 왜? 저도 연락이 안 와요. 들어가. 됐어, 울지 마. Hai kawan, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah tentang seorang rentenir swasta yang semula menahan seorang anak dan menjadikannya sebagai jaminan agar sang ibu dari anak tersebut segera melunasi hutangnya. Namun, berujung dengan perasaan sayang yang begitu besar terhadap anak tersebut, sehingga rela merawat dan membesarkan sang anak hingga dewasa. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya karena Maniak Movie akan selalu hadir untuk membahas alur cerita dari film-film terbaik. Siapkan tisu karena film ini akan sangat menguras air mata. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua pria yang berprofesi sebagai rentenir swasta bernama Do Seok dan Jong Bae, yang memiliki tugas untuk menagih utang yang cukup banyak dari seorang debitur wanita bernama Myung Ja. Saat itu, Myung Ja yang berpapasan di jalan mencoba menghindar dari Do Seok dan Jong Bae. Ia berdalih belum bisa membayar hutang karena suaminya baru saja meninggal. Do Seok yang kesal karena Myung Ja selalu berdalih dan menghindar serta membuat keadaan seolah-olah menyalahkan dirinya sebagai penagih hutang yang galak yang disaksikan semua orang di jalan, akhirnya memutuskan untuk mengambil dan membawa putrinya Myung Ja yang bernama Seung Il untuk dijadikan jaminan. Selama menjadi jaminan Do Seok dan Jong Bae, Seung Il terus saja menangis karena takut meskipun sebenarnya ia tidak diperlakukan secara kasar dan semena-mena. Do Seok yang memiliki kesan yang sedikit kasar tetap membelikan makanan dan hadiah kecil untuk Seung Il. Di sisi lain, Myung Ja berusaha mencari pinjaman untuk melunasi hutangnya dan mengambil Seung Il dari kedua rentenir swasta kepada bos tempat suaminya bekerja. Namun, pernyataan dari sang bos yang mengatakan bahwa ia telah memberikan banyak uang kepada suami Myung Ja yang sesungguhnya masih hidup namun pergi dengan wanita selingkuhannya membuat Myung Ja merasa sangat sedih. Ia lalu menelpon pamannya untuk meminta bantuan. Sementara itu, Seung Il yang masih menjadi jaminan dibawa ke rumah tempat Do Seok dan Jong Bae tinggal. Do Seok lalu membiarkan Seung Il beristirahat di kamarnya. Di luar kamar terjadi sedikit perdebatan antara Do Seok dan Jong Bae. Jong Bae yang lebih junior merasa kalau tindakan seniornya menahan Seung Il sebagai jaminan adalah perbuatan yang salah dan dapat membahayakan mereka. Namun Do Seok mengatakan bahwa itu semata-mata ia lakukan agar Myung Ja benar-benar membayar hutangnya. Lagi pula Do Seok yakin bahwa Myung Ja tidak akan melapor ke polisi karena Myung Ja adalah seorang imigran ilegal. Begitu juga saat mereka tiba di kantor esok paginya. Myung Ja yang berjanji akan membayar pukul 9 tidak kunjung datang dan membuat sang bos marah besar kepada Do Seok dan Jong Bae. Di perjalanan, Do Seok meminta Seung Il untuk menunjukkan di mana rumah Seung Il dan ibunya tinggal. Namun saat Do Seok lengah, Seung Il lalu keluar dari mobil dan melarikan diri. Do Seok dan Jong Bae berusaha mengejar, namun Seung Il yang lincah dan cekatan berhasil kabur. Seung Il yang tertatih lalu tiba di tempat ia tinggal pada malam harinya. Ia melihat seorang polisi yang memeriksa tempatnya tinggal, namun ia tidak mendapati keberadaan sang ibu. Seung Il yang kelaparan mencoba mencari sesuatu yang bisa dimakan, namun ia hanya menemukan sebungkus makanan dingin di kulkas. Esok paginya, Do Seok lalu mendapat kabar bahwa Myung Ja yang merupakan imigran ilegal dalam daftar hitam ditahan di kantor tahanan imigran ilegal dan akan segera dideportasi ke negara asalnya yaitu Cina. Sebelum itu, Myung Ja yang tertangkap meminta pihak imigran untuk mempertemukannya dengan Do Seok.
Myongja yang tidak tahu bahwa Seung-il sesungguhnya telah melarikan diri, meminta bantuan Do-seok untuk menjaga Seung-il sampai ia dijemput oleh pamannya bernama Cho Bong-dal, yang nantinya Cho Bong-dal akan memberikan uang untuk melunasi hutang Myongja kepada Do-seok dan membawa Seung-il untuk diadopsi orang lain. Myongja juga menitipkan selembar foto dirinya dan Seung-il serta sebuah pager untuk Seung-il, juga sebuah pesan untuk disampaikan Do-seok ke Seung-il bahwa sang ibu bekerja jauh untuk mencari uang. Sementara itu, melihat ibunya yang tak kunjung kembali, Seung-il memutuskan untuk pergi mencari ibunya. Dengan berbekal tas besar, Seung-il berjalan menelusuri kota hingga malam tiba. Saat itu seorang gelandangan mencoba merayu guna memanfaatkan Seung-il yang terlihat sendirian. Beruntungnya saat itu Do-seok tiba dan menyelamatkan Seung-il. Seung-il lalu memohon untuk dipertemukan dengan ibunya. Namun Do-seok menjelaskan bahwa ibunya telah pergi ke Cina untuk mencari uang dan meninggalkan Seung-il. Kata-kata Do-seok yang sedikit kasar semula membuat Seung-il menangis. Namun Do-seok akhirnya menjelaskan bahwa dia akan menjaga Seung-il sampai nanti Seung-il akan dijemput oleh pamannya untuk diadopsi. Selama menunggu hal itu, Do-seok menjelaskan bahwa Seung-il akan terus menjadi jaminannya. Di rumah tempat Do-seok dan Jong-bae tinggal, Seung-il menjadi anak yang penurut. Ia dengan rajin membersihkan rumah dan menyediakan minum untuk Do-seok yang lelah sepulang bekerja. Sebuah telepon masuk dari Cho Bong-dal yang mengatakan akan mengirimkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk melunasi hutang Myongja membuat Do-seok sangat senang. Sesuai dengan permintaan Cho Bong-dal, Do-seok dan Jong-bae membawa Seung-il berjalan-jalan dan berbelanja beberapa pakaian. Di perjalanan, Seung-il membuatkan nama untuk Do-seok yang jika diartikan memiliki arti kepala batu menjadi menggantinya dengan Seungbo yang berarti pemenang. Do-seok dan Jong-bae berusaha untuk menyenangkan hati Seung-il sebelum mereka berpisah. Bahkan Do-seok berusaha mengabulkan keinginan Seung-il untuk melihat konser seorang penyanyi terkenal meskipun dengan cara menyelinap. Do-seok juga memberikan Seung-il CD kaset penyanyi tersebut. Seung-il yang merasa sangat senang mengucapkan terima kasih dengan memeluk Do-seok begitu erat. Bahkan sesampainya di rumah, Jong-bae menyiapkan sebuah lilin di biskuit yang ia susun menyerupai kue untuk memperingati perpisahan mereka dengan Seung-il yang akan segera diadopsi oleh orang kaya. Namun perpisahan itu sesungguhnya membuat Seung-il juga merasa sedih. Bahkan hal itu juga samar-samar terlihat di wajah Do-seok. Hari yang ditunggu pun tiba. Do-seok mengingatkan Seung-il untuk memberinya kabar tentang keberadaannya nanti melalui pager pemberian ibunya. Saat itu Do-seok yang melihat pemutar CD juga membelikan itu sebagai hadiah perpisahan kepada Seung-il yang membuat Seung-il sangat senang. Tak berselang lama, Cho Bong-dal pun tiba. Seung-il yang tidak mengenali pamannya tersebut tampak sedikit takut sehingga membuat Do-seok sedikit merasa was-was untuk melepas Seung-il. Namun karena semua pembayaran telah dilunaskan, Do-seok pun terpaksa harus menyerahkan Seung-il pada Cho Bong-dal setelah membuat sebuah nota serah terima di buku catatan kecil milik Do-seok. Kepergian Seung-il membuat perasaan Do-seok berubah. Ia mulai tampak suram dan tidak semangat bekerja. Dan hal itu disadari oleh Jong-bae. Hari-hari dilalui Do-seok dengan selalu berusaha menghubungi Seung-il dan menitipkan pesan melalui pager. Bahkan menghubungi nomor Cho Bong-dal. Namun Do-seok yang tidak mendapatkan kabar apapun terkait kondisi Seung-il saat itu mulai merasa ada yang tidak beres. Do-seok lalu meminta Jong-bae untuk mencari alamat Cho Bong-dal. Do-seok yang telah bertemu dengan Cho Bong-dal yang saat itu dalam kondisi mabuk lantas menanyakan keberadaan Seung-il. Namun Cho Bong-dal yang justru menyepelekan kepedulian Do-seok dengan mengatakan bahwa Do-seok dan dirinya memiliki sifat jelek yang sama, yaitu menjual Seung-il demi uang. Tampak marah dan kesal lantas memukul Cho Bong-dal. Sementara itu, Seung-il yang ternyata dijual pada seorang wanita pemilik rumah karaoke menjalani hidup dengan penuh ketidakbahagiaan.
Ia tampak murung dan kelelahan. Tidak seperti yang dibayangkan, diadopsi oleh keluarga kaya dan mendapatkan pendidikan, Seng-il justru dibeli untuk dijadikan budak. Sepanjang hari ia bekerja membersihkan tempat karaoke dan bertemu dengan wanita-wanita nakal dan pria hidung belang. Saat memiliki kesempatan, Seng-il diam-diam membawa telepon kabel ke dalam kamarnya dan mencoba menghubungi ibunya. Namun pager yang berada di tas Seng-il yang tertinggal di rumah Chobongdal dan diambil oleh Du-seok memberikan titik terang kepada Du-seok. Ia lalu mencoba menghubungi Seng-il melalui pesan yang dikirimkannya dari tempat karaoke. Suatu malam, tamu pria yang kesal dengan pelayanan wanita pemandu karaoke melemparkan botol kaca ke dinding yang pecahan kacanya menancap di wajah Seng-il. Namun wanita pemilik tempat karaoke hanya mengobatinya dengan obat merah. Du-seok yang menunggu kabar dengan cemas dan gelisah akhirnya dihubungi oleh Seng-il. Mendengar suara Seng-il yang terdengar menangis membuat perasaan Du-seok semakin tak menentu. Kekesalannya semakin meningkat manakala Seng-il memberitahukan alamat tempat dia tinggal yang mengarahkan Du-seok dan Jong-bae ke sebuah klub hiburan malam di Busan. Begitu tiba di lokasi, Du-seok yang melihat keadaan Seng-il yang menyedihkan langsung memecahkan kaca pintu dan mengeluarkan Seng-il. 집에 가자. Ia lalu memberikan kartu nama sebagai jaminan bahwa ia akan mengganti uang sang wanita pemilik kafe sebanyak yang ia berikan untuk membeli Seng-il. Seng-il pun sangat bersyukur dapat bertemu dengan Du-seok kembali, di mana meskipun Du-seok tidak menunjukkan secara langsung, semua orang dapat melihat betapa ia peduli dan menyayangi Seng-il. Bahkan Du-seok rela menjual mobil satu-satunya untuk menebus Seng-il kepada pemilik tempat karaoke. Du-seok lalu membawa Seng-il mendatangi sebuah sekolah. Namun kependudukan Seng-il yang ilegal menjadi penghalang untuk ia bersekolah, kecuali dengan cara menjadikan Du-seok ayah angkat secara sah kenegaraan Korea terhadap Seng-il. Semula Seng-il tidak menerima hal itu. Bahkan Jong-bae juga meminta Du-seok untuk memikirkan hal itu kembali. Tapi Jong-bae akhirnya memutuskan untuk menjelaskan perihal tersebut terhadap Seng-il bahwa ia tidak benar-benar dijadikan anak oleh Du-seok dan semua itu hanya untuk pendidikan Seng-il dan tetap akan kembali ke ibunya ketika sudah menyelesaikan pendidikannya nanti dan membuat Seng-il sedikit tenang. Hari-hari pun dilalui Seng-il dengan menempuh pendidikan dari tingkat pertama. Selama bersekolah, Du-seok dan Jong-bae selalu mempersiapkan segala keperluan Seng-il dengan baik. Seng-il pun selalu mendapatkan nilai dan peringkat terbaik di sekolahnya yang membuat Du-seok dan Jong-bae merasa sangat bangga. Suatu malam, Myeongja yang berada di Korea dan menunggu untuk bertemu dengan Seng-il di sekolahnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya ketika melihat kedekatan dan kasih sayang yang diberikan Du-seok kepada Seng-il. Du-seok bersikap seolah ayah sesungguhnya yang memberikan waktu, uang, tenaga, dan pengorbanan serta kasih sayang sepenuhnya kepada Seng-il. Ia selalu berusaha menjaga Seng-il dari segala hal buruk yang mungkin menimpanya. Du-seok lalu mendapatkan sebuah telepon dari neneknya Seng-il yang mengabarkan bahwa ibunya Seng-il yaitu Myeongja sedang menderita penyakit parah dan tidak memiliki banyak waktu untuk bertahan hidup. Du-seok dan Seng-il pun terbang menuju kampung halaman ibunya di Cina untuk mengabulkan keinginan sang ibu yang ingin bertemu dengan Seng-il. Pertemuan pun terjadi dengan sangat mengharukan. Saat itu Myeongja mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Du-seok karena telah merawat putrinya Seng-il dengan sangat baik. Dia juga memberitahukan sebuah rahasia dan permintaan terakhir kepada Du-seok untuk mempertemukan Seng-il dengan ayah kandungnya yang sesungguhnya masih hidup. Dengan meninggalkan sebuah kotak berisi segala kenangan yang dilalui Seng-il tanpa ibunya, Seng-il dan Du-seok pun kembali ke Korea. Suatu hari saat Seng-il di rumah sendirian, ia melihat Du-seok yang telah meninggalkan sebuah pesan untuknya agar Seng-il tidak lupa untuk makan.
Saat itu perhatian Seng-il justru tertuju pada sepasang sepatu milik Dusok yang terlihat sudah rusak. Seng-il lalu berbohong dengan menelpon Dusok meminta izin bahwa ia akan pergi berkemah dari sekolah selama 3 hari. Namun sesungguhnya Seng-il pergi untuk bekerja demi membelikan sepatu baru untuk Dusok. Di sisi lain, Dusok rupanya sedang mencari informasi terkait keberadaan ayah kandung Seng-il di bengkel tempat ayah Seng-il pernah bekerja. Saat itu sesuatu terjadi. Dusok merasakan sakit kepala yang sangat hebat menyerangnya. Namun Dusok mencoba untuk tidak memperdulikan itu dan tetap mencari keberadaan ayah Seng-il ke berbagai tempat. Dan ketika Dusok berhasil menemukannya, Dusok pun mempertemukan Seng-il dengan ayah kandungnya. Jongbe yang melihat hal itu tampak kesal karena merasa tindakan itu adalah sesuatu yang salah. Karena Jongbe semula yakin bahwa Seng-il yang telah bertemu dengan ayah kandungnya perlahan-lahan akan mulai bersikap asing dengan Dusok yang sesungguhnya telah bersusah payah merawatnya selama ini. Namun Dusok hanya menanggapi dengan senyum. Dusok memilih untuk kembali ke rumah sambil memandangi foto Seng-il dengan nanar. Namun telepon yang tiba-tiba masuk dari Seng-il dan memanggil Dusok dengan sebutan ayah untuk pertama kalinya membuat Dusok tertegun. Seng-il lalu meminta Dusok untuk segera menjemputnya. Dusok pun bergegas menjemput Seng-il dengan perasaan haru dan bahagia. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Sakit kepala hebat menyerangnya dan membuatnya tak dapat mengendalikan sepeda motornya. Dusok pun mengalami sebuah kecelakaan. Sementara itu Seng-il terus menunggu tanpa mengetahui apapun yang telah terjadi dengan Dusok. Scene pun berpindah pada 10 tahun setelah itu. Seng-il yang kini telah menjadi wanita karir yang sukses bersama Jongbe terus berusaha mencari keberadaan Dusok yang menghilang setelah malam itu. Di mana Seng-il dan Jongbe yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada Dusok pada malam di mana Dusok pergi dengan motornya untuk menjemput Seng-il, berulang kali berupaya mencari keberadaan Dusok di berbagai belahan kota di Korea. Namun tidak membuahkan hasil. Suatu ketika dalam perjalanan, Seng-il melihat sebuah spanduk yang mengingatkannya akan nama lain yang ia berikan untuk Dusok, yaitu Sengbo. Ia pun meminta polisi untuk mencarikan daftar orang bernama Sengbo yang memiliki umur yang sesuai dengan Dusok. Pernyataan polisi bahwa memang ada seorang pria bernama Sengbo yang berusia sesuai dengan penjelasan Seng-il berada di sebuah rumah sakit lansia membuat Jongbe dan Seng-il segera meluncur ke lokasi. Dan benar saja, sesampainya di sana, petugas rumah sakit menunjukkan sebuah buku milik pasien yang di dalamnya bertuliskan nama Sengbo sehingga pasien tersebut diberi nama Sengbo. Dan Seng-il serta Jongbe mengenali buku itu memang milik Dusok. Mereka pun lalu dituntun menuju sebuah ruangan tempat pasien bernama Sengbo berada. Betapa mengharukannya pertemuan yang terjadi, di mana Jongbe dan Seng-il mendapati Dusok dengan kondisi menyedihkan dalam keadaan melamun dan hilang ingatan akibat penyakit yang ia derita. Seng-il berusaha mengingatkan Dusok akan dirinya dengan mengatakan kata jaminan yang selama ini sering diucapkan Dusok terhadap dirinya. Dusok mulai mengingat kembali beberapa kenangan. Seng-il yang menemukan sebuah buku rekening yang berisi tabungan Dusok untuk dirinya merasakan kesedihan dan rasa bersalah yang teramat besar karena datang terlalu lama. Seng-il berjanji akan menjadikan Dusok sebagai jaminannya seumur hidup dan tak akan meninggalkannya. Papa. Film diakhiri dengan memperlihatkan Seng-il yang berjalan menggunakan gaun pengantin di sebuah altar dengan menggandeng Dusok sebagai ayahnya untuk mendampinginya. Di mana Seng-il merasa bahagia karena Dusok mulai mengingat kembali kenangannya bersama Seng-il dan film pun berakhir bahagia. Dan begitulah alur cerita dari film Found, di mana film ini mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya ikatan yang berasal dari hubungan saudara, tapi tentang ikatan yang bisa tercipta dari siapapun yang saling menyayangi dan melindungi serta selalu menjaga. Keluarga adalah mereka yang selalu ada dan tak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie lainnya. Bye-bye.